Nah, memberi hukumnya Sah-sah. dianjurkan, sunnah bahkan. Sunnah bahkan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu. Jadi salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari disebutkan dalam Adabul Mufrad. Hadis ini dinilai oleh Syekh Albani hasan statusnya. Nah, jadi karena memang sunnah, akan tetapi tujuan atau niat dari memberikan kepada orang-orang yatim itu Valentine yang notabene diharamkan. Tetap saja haram karena niatnya salah. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mengikuti sejengkal demi sejengkal jejaknya orang kafir, Valentine ikut, Halloween ikut, kemudian setelah itu tiup lilin, hore. Apa yang dihorekan apa? Umur Anda berkurang, apa yang Anda banggakan? Benar. Gitu loh. Jadi sekarang orang ini kan wujud rasa syukur, tapi ndak hore. Ya, kalau wujud rasa syukur ndak hore, Anda menangis di sepertiga malam, itu wujud syukur Anda. Begitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya di Irwan di Sabili Salam Media, dan kali ini masih bersama Ustadz Muafa. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum nih ya. Semoga tetap semangat, tetap sehat, dan kabarnya pastinya sehat dan semangat ini nih. Alhamdulillah baik. Bagaimana antum, sehat? Alhamdulillah. Apalagi di tengah Malang yang kayaknya belakangan cuacanya sering hujan ini ya. Betul sekali. Dan tidak menentu hujannya. Panas tiba-tiba hujan ini. Berarti kita semua harus menjaga fisik kita, menjaga asupan makanan kita ya, yang sehat-sehat. Jangan makan yang tidak sehat. Ya, cheating day boleh deh sekali-sekali, tapi jangan keseringan. Nantinya tidak sehat, aktivitas terganggu, dan lain segala macamnya pasti akan terganggu juga. Oke deh, Ustadz. Pembahasan kali ini nih sepertinya pembahasan yang sifatnya tahunan deh ya. Karena mengingat di tanggal yang ada di bulan Februari ini, semua orang hampir seluruh belahan dunia kalau bahasanya itu akan merayakannya. Dan akan menganggap ini adalah sebuah hari yang spesial. Ya mungkin sebagian negara sudah terbiasa. Tapi bagi kita yang Muslim, selalu saja menjadi perdebatan antara menganggap sah-sah saja kok karena ini kan menunjukkan rasa cinta, menunjukkan rasa kasih dan sayang dan segala macamnya. Dan pertanyaannya ini langsung ini kayaknya ya. Ini gak usah bertele-tele kalau sudah hal-hal yang ini nih. Pertanyaannya, boleh gak sih kita itu merayakan hari yang sebenarnya itu bukan datang dari budaya atau kita sebutnya kebiasaan yang datang dari Islam. Kan banyak banget fenomena yang terjadi di masyarakat kita khususkan kepada saudara-saudara Muslim. Supaya ini nantinya tidak melebar kemana-mana. Artinya banyak yang merayakan hari-hari tertentu yang ini sebenarnya budayanya bukan budaya kita nih, Timur. Atau bahkan dalam Islam pun tidak ada yang seperti ini. Seperti yang Anda tahu, mungkin dalam Islam itu cuma ada 2 hari perayaan aja. Idul Adha, Idul Fitri. Tidak ada lain daripada itu. Ya kalau ingin berkasih sayang setiap hari silahkan. Tunjukkanlah rasa cinta kepada orang tua, kepada bapak ibu, suami istri, anak, saudara dan segala macamnya. Nah kembali ke pertanyaannya, boleh gak sih kita merayakan hari yang itu bukan datang dari Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan lisan ini dan dihindari dari tergelincirnya dari kesalahan. Amin. Jadi di dalam agama Islam, di dalam ajaran kita, apabila suatu budaya itu datang dari luar, kemudian setelah itu umat Muslim tersebut mengikutinya, maka itu disebut dengan tasyabuh. Akan tetapi tasyabuh tersebut yang dimaksudkan oleh syariat adalah tasyabuh yang mengikuti rangkaian peribadatan dan juga mengikuti ciri khas mereka. Oh, berarti ada pembatas dalam arti tidak sampai masuk ke dalam peribadatannya. Iya, betul sekali. Nah, kaidah ini diberikan kepada kita dari Syekh Dr. Walid Rashid As-Saidan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Amin. Beliau mengatakan
ada 2 kaedah yang mesti kita hafalkan. Beliau mengatakan demikian. Oke. Yang pertama yaitu dilarang kita menyerupai atau mengikuti, membantu, mensupport di dalam hal yang merupakan bagian dari rangkaian peribadatan mereka. Itu pertama. Oke, ini yang pertama. Yang kedua yaitu dilarang kita menyerupai hal-hal yang berkaitan tentang adat, kebiasaan, serta ciri khusus atau ciri khas dari mereka. Oke. Contoh, Contoh. Halloween. Oh, benar. Contoh, ulang tahun. Ulang tahun. Contoh, tiup lilin. Oh, Ini semua masuk ke dalamnya. Toyib. Mhm. Termasuk yang kita bahas malam ini. Yaitu Tak perlulah kami sebutkan, nanti di judul muncul juga. Ya, nanti di judul juga muncul Ya. ya. Siap. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka hendaknya kalian saling tolong menolong di atas amal saleh dan kemudian di atas ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maka janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan juga pelanggaran. Ini kaidah besar yang muncul di dalam Al-Qur'an. Kemudian berdasarkan dari hadis Nabi SAW diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Maka barang siapa yang mengikuti, menyerupai suatu kaum, maka orang tersebut merupakan bagian dari kaum tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya di dalam kitabnya Iqtida bahwasanya hadis ini status sanadnya jayyid, bagus. Dan kemudian Syekh Albani menganggap bahwasanya hadis ini sahih. Nah, artinya adalah memang di dalam kehidupan kita ini ada batasan-batasan, jangan sampai kita menyerupai kaum yang lain dan kemudian kita dalam keadaan tidak sadar. Seperti itu. Dan akhirnya ketika dalam keadaan tidak sadar terjebak, terlena dan menganggap itu hal yang biasa. Nah, di situ permasalahannya Mas Adi. Artinya adalah memang bab tasyabbuh ini berat sekali. Karena bab tasyabbuh ini menyerupai orang kafir, menyerupai gaya orang kafir, pelan akhirnya akan meninggalkan kemurnian Islam, agama Islam itu sendiri dan menghilangkan identitas dari muslim. Itu yang berbahaya sebenarnya diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW itu. Seperti itu. Oke, dan akhirnya tadi itu ya akhirnya menjadi sebuah, ketika membiasakan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi hal yang biasa. Tidak ada lagi pembatas antara hitam dan putihnya. Nah, iya betul. Semua udah tersamarkan karena tadi kita merasa bahwa nggak masalah kok. Ini kan cuma merayakan hal biasa. Ini kan kalau misalnya Halloween ini pakai kostum. Kalaupun tiup lilin nggak ada yang salah kok dengan tiup lilin gitu dan segala macamnya. Maka kami pertegas haram hukumnya. Kalau misalnya dalam bab tasyabbuh yang saya sebutkan 2 kaidah tadi. Nah, tasyabbuh apa yang diperbolehkan? Tasyabbuh di dalam hal perkembangan serta peningkatan informasi dan teknologi yang kita adaptasi dari orang Nasrani. Misalnya orang Nasrani buat inovasi A, buat inovasi B. Wah, orang Nasrani enggak lah, nanti tasyabbuh. Ini tasyabbuh pemahaman yang keliru. Ini di dalam bab yang tidak akan mempengaruhi keyakinan kita. Jadi misalnya kita di Amerika atau di Rusia misalnya buat inovasi berupa di dalam komputer software A, software B, kita sah-sah saja mengikutinya. Karena ini dalam perkembangan teknologi dan informasi. Jadi tidak masuk ke dalam tasyabbuh yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Karena memang tidak ada bersentuhan dengan peribadatan. Betul sekali. Ataupun kebiasaan dari kaum tertentu tersebut. Betul. Berarti misalnya paling sederhana mikrofon. Betul. Amerika buat mikrofon. Iya, benar. Indonesia kayaknya kita bisa bikin lebih bagus deh. Bikin juga lebih bagus. Nggak ada masalah. Betul. Dari embrio mereka. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Karena memang tidak berhubungan dengan peribadatan tadi. Iya, sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Dan masih banyak lagi contohnya sebenarnya ya. Iya. Oke, menarik seperti itu. Berarti memang yang perlu diwaspadai adalah pertama, bukan diwaspadai, yang perlu diwanti-wanti terhadap diri sendiri adalah ketika ingin merayakan sesuatu, carilah dulu asal-usulnya. Kalau bisa cari orang yang lebih paham dalam artian ilmu agamanya supaya nanti kita bisa bertanya terlebih dahulu. Betul sekali. Jangan-jangan apa yang kita lakukan selama ini sebenarnya masuk ke dalam bab tasyabuh tadi.
Tapi mungkin kalau di awal tidak tahu, setelah tahu harusnya sudah berhenti dong Harus ya. sudah berhenti. Jangan lagi mencari dalil pembenaran akan apa yang sudah kita biasakan. Iya betul. Karena memang kebanyakan saat ini adalah dari kita ketika tidak cocok dengan satu jawaban, berusaha mencari jawaban yang lain yang ujung-ujungnya harus membenarkan apa yang telah kita lakukan dan Nah, kita itu dia. biasakan. Betul sekali. Ini yang berbahaya nantinya ke depannya. Babnya bukan tasyabuh lagi dong berarti kalau sudah sampai seperti itu. Iya. Lain lagi nih. Lain lagi. Wah, luar biasa. Oke. Nah, Ustadz kalau tadi memang nggak boleh. Artinya perayaan apapun dari mereka, contoh-contohnya dahlawin, tiup lilin, merayakan pesta ulang tahun yang luar biasa dalam artian pemborosan. Pemborosan. Walaupun mereka mampu gitu ya. Israf. Tapi dalam hal ini masuk ke tasyabuh tadi. Masya tasyabuh. Karena memang dalam Islam tidak ada hal-hal yang seperti itu. Bagaimana kalau dalam hal kita sebelum sampai ke pertanyaan-pertanyaan inti dari tema kita malah kesempatan kali ini. Bagaimana dengan mereka yang membiasakan bahwa atribut, kita sebutnya pakaian saja. Kalau tadi tidak masuk ke dalam peribadatan, kalau dalam pakaian boleh nggak juga kita menyerupai atau nyerempet-nyerempet sedikit dengan mereka? Tergantung. Kalau misalnya pakaian tersebut identik dengan perayaan ibadatan mereka, Ini yang tidak seperti boleh. topi itu, Topi kerucut. topi kerucut. Nah, Kemudian setelah itu kalung salib yang digunakan, oke. maka itu masuk dalam rangkaian peribadatan mereka dan itu tidak boleh digunakan. Oh, oke. Berarti Seperti sampai ke bab situ pun memang harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Jangan sampai merasa bahwa ini kan cuma atribut, ini cuma atribut. Toh- Karena atas dasar perbuatan Mas Ade biasanya melahirkan keyakinan yang baru. Itu dari perbuatan yang baru kita lakukan, maka akan Benar. muncul, mantap juga ya kalau misalnya kita coba-coba yang ini. Nanti akan coba-coba yang lain lagi, yang lebih dahsyat impactnya. Oh, luar biasa. Seperti yang dulu kita pernah bahas terkait dengan syubhat ya. Nah iya, Dalil sebaik-baik dalil dan syubhat adalah kita tinggalkan. Ya, tinggalkan. Tapi kalau kita merasa bahwa enggak masalah deh kayaknya ini, Iya. ujung-ujungnya terjebak ke dalam keharaman tadi nantinya. nah dan juga yang perlu kita garis bawahi syubhat ini lagi Nah. tadi, tidak serta-merta langsung tinggalkan wes, enggak gitu juga Enggak sebenarnya. serta-merta. Oke. Jadi pertama kewajiban kita adalah meneliti terlebih meneliti dahulu, terlebih dahulu. bertanya. Bertanya, Setelah bertabayun bertanya, ternyata jawabannya juga tadi. samar-samar. Samar-samar Di situ timing kita untuk meninggalkan. untuk meninggalkan. Jadi memang ada upaya kita untuk mengetahui. Karena khawatirnya Mas Ade, karena kita mau mencukupkan diri dari belajar, akhirnya sudah enggak apa-apa ini enggak tahu. Sudah inilah enggak apa-apa tahu. Bener. Akhirnya enggak ada yang tahu. Akhirnya nggak ada yang tahu. Mencukupkan diri dari belajar. Di situ permasalahannya Mas Ade. Ini permasalahannya. Itu. Ada kecenderungan kemalasan untuk mencari info yang lebih detail tadi. Detail ya. tadi. Oh, berbahaya. Berarti, nah termasuk berarti Anda juga pernah baca waktu itu. Artinya kalau tadi terkait atribut pakaian harus hati-hati. Jangan sampai atribut-atribut ini yang digunakan dalam budaya ataupun peribadatan mereka. Betul. Termasuk dalam hal potongan rambut. Anda sempat baca waktu itu tidak boleh menyerupai, artinya koza waktu itu Iya, pembahasannya. Betul. Ini pun juga tidak boleh ya. Koza memang ada nas khusus Ada nas khususnya. dalam sebuah hadis bahwasanya memang potongan yang modelnya koza. Kemudian Rasulullah menjelaskan, koza itu apa ya Rasulullah? Memotong sebagian dan membiarkan sebagian. Jadi memotong habis sebagian. Ingat, memotong habis sebagian dan kemudian menyisakan yang Lainnya. lain. Itu. Jadi ya seperti model rambut-rambut sad boy pada zaman sekarang ini ya. Itu. Yang mana di sini tipis sekali gitu. Oke. Atau di sini ada buntutnya. Oke. Kemudian di sini dari sini seperti jarang kepang begitu atau seperti kuda begitu. Dan memang rujukannya dari sana semua. Iya, dari sana semua. Nah, itu tidak boleh. Itu. Padahal cuma rambut nih Ustaz. Padahal cuma rambut. Tapi artinya yang sudah memberikan dan menjelaskan Rasul sendiri. Itu adalah salah satu bukti bahwasanya agama Islam adalah agama yang paripurna. Dari ujung kuku sampai ujung kaki dalam kehidupan Dalam kita kehidupan ini kita. semua diatur. Dan catatannya adalah buat teman-teman semua, bukan berarti Islam itu membuat kita susah untuk hidup. Iya. Tapi sebenarnya aturan yang dibuat oleh Allah, diturunkan melalui Rasul, sebenarnya untuk memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Betul, karena di situ orientasi kita sebenarnya. Bukan di dunia ini. Bukan di dunia ini. Hati-hati jangan sampai kita terjebak. Dunia ini dianggap tidak penting ketika kita ingin mengejarnya. Betul. Dunia ini penting ketika kita ingin mengejar akhirat. Nah, iya benar. Dan juga gini Mas Ade, ada orang bilang, gak apa-apa lah, fokus akhirat, dunia ini apa sih? Nah, anak khawatir dari perkataan-perkataan. Iya betul perkataannya, Bener. cuman mencukupkan diri dari
mencari nafkah untuk anak istrinya. bener. Kemudian karena dia terlalu zuhud kepada dunia, kerjaannya itikaf di masjid. Yang demikian itu berbahaya. Jadi sebenarnya begini, ketika kita menjadikan prioritas di dalam kehidupan kita ini akhirat. Bukan semerta-merta kita meninggalkan dunia, salah. Akan tetapi kita menjadikan value di dalam kehidupan kita ini semuanya bernilai ibadah. Oh benar. Misalnya kita bekerja, niatnya ibadah. Niatnya ibadah. Seperti itu. Misalnya kita meminum air, niatnya ibadah. Niatnya ibadah. Jadi jadikan memang setiap perbuatan kita termasuk hal-hal yang mubah itu masuk ke dalam ibadah kita. Bagaimana dijelaskan Imam Nawawi dalam Syarah Sunnah, dalam Syarah Muslim, bahwasanya setiap perbuatan yang mubah, setiap perbuatan yang boleh. Tidur, makan, dan lain sebagainya, ketika diniatkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dari nilai kemubahan akan berubah menjadi nilai ketaatan dan kita akan dapat pahala. Seperti itu. Jangan mentang-mentang Allah kan sudah menggariskan rizki kita, hidup mati kita 50.000 tahun sebelum diciptakannya bumi dan langit. Udahlah santai aja, besok pasti Allah kasih rezekinya gitu. Tapi nggak mau kerja, nggak ada ikhtiarnya. Nah itu dia berbahaya kalau misalnya. Berbahaya, benar. Nah kembali lagi akhirnya kita sekarang ke topik pembahasan. Kita tadi sempat ya itu sedikit intermezzo, artinya supaya menambah wawasan kita kembali, Ustaz. Nah menyikapi fenomena yang artinya dari tahun ke tahun gitu. Banyak teman-teman juga dari pengajian manapun, kajian-kajian manapun, entah podcast dan segala macam, selalu membahas. Bukan maksud ingin mengkerdilkan atau merasa paling benar, tapi sekali lagi adalah semangat untuk menyampaikan nasihat yang dibawa oleh Rasul, supaya teman-teman kita yang lainnya, ayo dong tersadar, ayo dong kita sama-sama meraih ridhonya Allah. Jangan hanya kami gitu. Bukan berarti kami juga sudah sempurna, enggak. Karena kami pun masih terus belajar hari demi hari gitu. Pagi, siang, sore, dan malam gitu. Artinya ada gerakan dalam hati, yuk kayaknya lebih enak deh kalau masuk surganya bareng-bareng. Kalau masuk sendirian kayaknya gimana gitu. Kayaknya lonely banget gitu ya. Sudah di dunia jomblo gitu kan, masa masuk surga sendirian kayaknya gak seru. Ada kan rame-rame rombong-rombong gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi fenomena semacam ini gitu, yang selalu hadir setiap tahunnya? Apa sih yang perlu kita lakukan terkait untuk diri sendiri, keluarga, bahkan lebih luas pertemanan kita, Ustaz? Ini mungkin berkaitan tentang Valentine itu tadi ya? Benar. Fenomena Valentine tadi. Dikhususkan. Oke. Kita khususkan ke Valentine ini. Kita tarik dulu pengertian dari Valentine yang sejarah singkatnya lah. Singkat, karena kalau teman-teman semua mau nyari, udah klik Google, komplit dah isinya dah. Mau nyari tentang Valentine. Lengkap ya. Lengkap banget. Jadi, dari tahun ke tahun. Mau merefresh saja bahwasanya perayaan Valentine ini dimulai dari 3 Masehi. Oke. Yang mana ketika itu pendeta asal Romawi, dia mencetuskan ide atau mencetuskan gerakan setiap pasangan langsung dinikahkan. Diam-diam dinikahkan. Nah, padahal hal tersebut bertentangan dengan peraturan Kekaisaran Romawi. Nah, puncaknya pada 14 Februari oleh Paus, kalau tidak salah namanya itu Paus Gelasius I. Jadi beliau mencetuskan dan meresmikan sebagai hari Valentine itu tadi. Nah, yang jadi permasalahan, yang inti atau maksud perayaan ini alih-alih saling berkasih sayang dalam konotasi yang positif, akan tetapi menjadi miskonsepsi di tengah-tengah pemuda-pemudi di zaman itu, yang menjadikan bahwasanya hari Valentine ini, hari saling berkasih sayang, diorientasikan kepada orientasi seksual. Hari di mana disalurkannya nafsu atau seks itu tadi. Nah, akhirnya hal tersebut turun-temurun tersebar di seluruh negara sampai na'udzubillahi min dzalik negara kita mayoritas muslim ikut merayakannya. Bahkan kami melihat di berita bahwasanya di Bandung itu kalau tidak salah banyak sekali kasus HIV dan lain sebagainya. Ya disebabkan apa? Perayaan 14 Februari itu tadi. Bahkan terbaru ini kami dapat dari status teman saya, KUA Malang itu, banyak orang mendaftarkan dirinya sebulan setelah 14 Februari. Disebabkan apa? Banyak yang bunting, banyak yang hamil. Nah, inilah produk
Barat ya demikian, ya kan? Makanya betul lah Rasulullah SAW itu bilang, bahwasanya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian benar-benar pasti akan mengikuti jejak kaum sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ketika kalian diajak untuk masuk ke dalam lubang dub, atau lubang dub itu biawak Arab. Yang ada lagi nih. Ada biawak Arab. Nah, biawak Arab, kalau di sini kan biawak kan makanannya kotoran apa segala macam. Nah, kalau biawak Arab ini biawak yang dihidangkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah makan. Karena apa? Makan rumputan atau makan sayur. Nah, sampai kalau misalnya kalian diajak masuk ke dalam lubang dub yang sempit, kalian akan ikut masuk. Kemudian kami mengatakan para sahabat, ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud Yahudi dan Nasrani? Kemudian Rasulullah bilang, siapa lagi? Hadis riwayat Muslim. Allah. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, Mas Ade, kita harus ingat bahwasanya memang jebakan budaya ini akan menjadikan kita hilang identitasnya dari agama kita yang fitrah. Seperti itu. Allah. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir di muka bumi ini terlahir dalam keadaan fitrah. Nah, dan kemudian setelah itu hadis ini kalau tidak salah diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nah, pengertian dari fitrah itu ada dua. Yang pertama adalah fitrah cenderung bertauhid, cenderung bertuhan, cenderung kita ini di atas kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Maka arahkanlah wajahmu ya kepada agama yang lurus, hanif. Yang lurus. Maka agama Islam ini bukan agama yang bengkok. Sebagaimana yang Mas Ade hafal surat Al-Kahfi ayat 1, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada seorang hamba. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan tidak menjadikannya bengkok. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mengikuti sejengkal demi sejengkal jejaknya orang kafir, Valentine ikut, Halloween ikut, kemudian setelah itu tiup lilin, hore. Apa yang dihorekan apa? Umur Anda berkurang, apa yang Anda banggakan? Benar. Gitu loh. Jadi sekarang orang ini kan wujud rasa syukur, tapi ndak hore. Ya. Kalau wujud rasa syukur ndak hore. Anda menangis di sepertiga malam, itu wujud syukur Anda. Begitu loh. Mohon maaf ini agak naik ya tempo suara saya, karena kesel saya sama pemuda zaman sekarang nih. Mudah sekali mempertaruhkan kesuciannya itu nah. Karena kita menjadi saksi hidup bahwa banyak teman-teman di sekeliling kita pun yang akhirnya terjebak karena sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta tadi. Betul sekali. Akhirnya dari yang membiasakan jadi terbiasa dan bahkan menjadi biasa. Nah, lihat betapa banyak orang yang sekarang malu pakai gamis. Lihat betapa banyak orang yang sekarang malu berjenggot karena cuma 3 biji. Ya Allah, Rasulullah udah bilang, kalau Rasulullah udah bilang bahwa saya menumbuhkan jenggot itu pahala, mau 1 biji kah? Mau 2 biji kah? Itu tidak Anda pedulikan. Karena kita mengejar keutamaan sunnah itu. Karena Rasul juga tidak bilang minimal harus segambreng, minimal harus segenggam. Gak ada ngomong begitu. Begitu loh. Gak peduli kata orang. Inilah sunnahku. This is my way. Follow my path. Harusnya kita berbangga bahwa identitas Muslim ini. Identitas sebagai seorang Muslim. Dan semoga nanti menjadi seorang mukmin yang Allah ridho akan apa yang kita kerjakan semuanya. Jangan sampai pakai gamis takut nih dibilangin so alim, so anu deh gitu. Tapi giliran pakai jeans yang robek-robek, pakai baju keren, jaket kulit, bilang, keren bro. Bangganya minta ampun. Padahal Rasul mungkin, bukan Rasul, mungkin bidadari yang akan menunggu kita tuh menangis bersedih. Menangis melihat. Wah ini calon suamiku di surga nanti kok begini ya gitu. Pas disuruh naik kuda, skip gak enak badan. Skip gak enak badan. Padahal kendaraan Rasulullah kuda sama unta. Gitu loh. Bukan berarti, wah ini terlalu tradisional, jadul nih pemikirannya nih. Bukan begitu. Coba Anda dudukkan dulu pemikiran bahwa saya di dalam kehidupan ini Anda punya role model. Anda di dalam sepak bola ya punya role model nggak?
Punya Pasti kan? ada. Ronaldo, Messi. Pasti ada, Gitu loh. bener. Pasti kalau misalnya Anda menyukainya, Anda pasti dari cara Anda menendang bola ketika Bener. futsal, ketika Anda gocek-gocek, pasti Anda niru dia. Begitu juga di dalam syariat kita. Seperti itu. Kalau Anda menjadikan K-pop sebagai idola Anda, coba mau ditanya dulu. Tahu enggak Anda nama bapaknya Nabi Bener. Muhammad? Tahu enggak nama mamanya Nabi Muhammad? Bener. Gitu selama ini. Bayangkan Kim Jong Un, kemudian mbahnya ini, bapaknya ini, ternyata ini saudaranya artis ini. Anda tahu, astagfirullahaladzim, itu siapanya Anda? Bener. Ya Allah, Belum sibuk lagi yang amat. kita cintai, kita curahkan, bela-belain nonton, beli tiket konsernya, Ya malah tidak menyelamatkan kita kepada surganya Allah nantinya. Sudah kehujanan, bawa makan sendiri, berdiri, pegel lagi. Ya Allah, ya Rob, ya Rob. Ya ini tadi itu, artinya teman-teman harus mulai sadar. Hidup ini dibilang sementara, ya memang sementara. Betul. Tempatnya berlelah-lelah, ya memang pasti akan lelah. Betul. Dan kalau tadi dibilang ngapain kita hore-hore, bahwa umur kita akan berkurang. Kalau mau disederhanakan, saya pernah mendengar seorang, saya lupa, influencer atau seorang dai muda juga menyampaikan bahwa kehidupan kita itu seperti kita lomba lari. Ada start, berarti ada finish. Nah, di situ bagus perumpamaan. Semakin dekat ke finish, berarti kan semakin akan cepat berakhir. Berakhir, benar. Kalau tadi dikatakan bahwa para rasul Nabi kita usianya 62, 63, mentok-mentok di 65. Iya. Berarti kan kita udah mulai menakar nih. Wah, kayaknya udah mulai dekat finish nih. 37, 40, 45, 50 udah mulai finish. Walaupun kita nggak ada yang tahu finishnya kapan. Tapi harusnya semakin mendekati finish harus bersemangat fasabiqul khairatnya. Fasabiqul khairat. Bukan bersemangat untuk mencintai dunianya. Fasabiqu ala su, ya. Nah. Berlomba-lomba di atas keburukan. Tidak demikian. Allah. Gitu. Jadi usia umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalau misalnya dikasih lebih, itu karunia dari Allah. Manfaatkan baik-baik, wahai kai-kai, ya, wahai kakek-kakek. Toyib, manfaatkan baik-baik. Nabi itu sampai 63 saja. Kalau misalnya kita diberikan kelebihan, ya Allah, itu karunia yang begitu luar biasa. Begitu loh. Allahu Akbar. Berarti kalau mungkin teman-teman merasa terlalu berat meniru Rasul, carilah dai-dai muda yang bisa menyegarkan dan membawa teman-teman semua. Itu ada dalam hadis, Mas Ade. Ada dalam hadis. Jadi disebutkan dalam suatu hadis, ketika kita melihat seorang hamba yang beriman, hatinya tuh kayak bawa kita itu pengen ngaji gitu. Pengen ngaji? Iya, memang ada itu. Menjelaskan demikian. Akbar. Jadi kita baru aja kita melihat wajahnya itu sudah mengarahkan kita kepada akhirat. Allah. Baru melihat wajahnya, belum ngomong itu. Belum ngomong. Itu. Maka jangan heran ketika di dalam majelisnya Imam Ahmad, 4.000 lebih yang hadir. Allah. Tapi sepertiganya nggak bawa catatan. Mau tahu mau ngapain, Mas Adi? Kenapa itu? Memperhatikan bagaimana adabnya Imam Malik. Dari cara duduknya, dari cara menggenggam minuman, bagaimana cara memegang pena. Allahu Akbar. Itu. Jadi dia datang kajian nggak ada, pokoknya liatin aja. Gimana Imam Ahmad, bukan Imam Malik. Ya. Lihat bagaimana cara duduknya. Bukan malah membawa catatan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad ya, tapi malah ingin melihat Imam Ahmad gerak-geriknya dan segala macamnya. Betul sekali. Allah. Dan memang harusnya teman-teman sekalian adalah ketika kita menerima sebuah nasihat, baik yang dari muda, seusia lebih tua, ketika nasihat itu benar dan mendatangkan kebenaran untuk kita dan insya Allah menyelamatkan kita, harusnya kita mendengarkan, berbesar hati dalam menerima kebenaran itu. Jangan merasa bahwa masih kecil, gak usah nasihatin lah. Ini kan sama seperti pembahasan kita yang dulu bahwa mumpung masih muda, nakal dulu aja gak apa-apa. Gak boleh, harusnya dari siapapun datang nasihat itu, yang dilihat adalah apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan, betul. Jangan lihat orangnya. Jangan lihat orangnya. Karena banyak sekali napi-napi yang sudah bebas, bahkan insaf, bertaubat, malah berdakwah. Betul. Jangan, Allah kemarin juga masuk penjara, gak usah nasihatin deh gitu. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Allah, berarti benar seperti kata kalau nggak salah, Ana pernah baca dari salah satu bukunya Imam Al-Ghazali kalau nggak salah itu, mutiara-mutiara nasihat yang disampaikan kepada murid-muridnya, bahwa ketika engkau melihat yang lebih tua, harusnya engkau mengatakan dalam dirimu sendiri bahwa beliau lebih tua, pasti lebih banyak ini sudah pahala yang didapatnya. Kita harus bersemangat.
Begitu pula ketika kita bertemu dengan yang lebih muda, katakan dalam diri bahwa adik ini usianya insya Allah masih panjang, masih banyak waktu untuk dia menabung amalnya gitu. Dan kita juga harus bersemangat. Walaupun anak redaksi secara rincinya nggak tahu, tapi kurang lebih seperti itu. Artinya adalah kalau kata dari Sulaiman, beliau mengatakan sebaik-baik kita lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk diri sendiri. Jangan sampai mendatangkan tadi itu, mendatangkan kedengkian dalam diri melihat kita orang lebih baik. Kita lebih baik. Ana khairu minka. Saya lebih baik daripada Anda. Nah, itu yang berbahaya. Itu loh. Sudah terjebak dari hal-hal yang tadi itu perayaan-perayaan yang tidak benar, terjebak lagi dalam pola pikir yang salah. Bahwa yang lebih benar Ana, saya lebih tua, ngapain yang muda nasehatin. Nah itu. Wah, orang yang demikian itu sangat sulit. Ya. Berarti memang tadi adalah dalam menyikapi fenomena semacam ini ya kembali lagi ke diri sendiri. Ke diri sendiri kembali lagi. Bagaimana tadi menerima nasihat, bagaimana tadi mencari role model yang benar-benar role model yang nantinya menyelamatkan kita bukan justru menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah dong. Dan juga Mas Ade ada hikmah di balik kata man di dalam Al-Qur'an. Nah, setiap Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata man, maka para ulama itu mengambil intisari man itu ditujukan kepada diri Anda. Kepada diri sendiri. Kepada diri kita sendiri. Allah. Setiap man amila solihan, siapa yang beramal soleh, oh itu ternyata kita. Bukan si fulan, nggak pantas deh kayaknya. Oleh karena itu wajib kita menyeimbangkan antara roja dan khauf. Rasa berharap kita kepada Allah akan surganya, rasa takut kita terhadap azabnya. Ini harus senantiasa berimbang. Jangan berlebihan satu sama lain. Jangan berlebihan satu sama lain. Kalau misalnya terlalu tinggi rasa rojanya, nah akhirnya kita melupakan bahwasanya Allah itu punya sifat ghadab, Allah punya sifat marah, Allah punya sifat murka. Nah kalau misalnya kita terlalu takut, akhirnya kita menjadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba, janganlah terlalu insecure. Bahasanya kita gitulah gampang. Sederhanakan ya. Iya, sederhanakan. Janganlah terlalu insecure. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah. Itu. Jangan berputus asa pokoknya. Dari rahmat Allah. Betul pokoknya sekali. Harus seimbang nih rasa berharap dan rasa takutnya. Betul sekali. Jangan lebih satu sama lain. Jangan lebih. Oke, siap. Nah, pertanyaannya nambah lagi nih. Kita sudah membahas maksudnya bolehkah merayakan, ternyata tidak boleh. Bagaimana menyikapinya? Tadi itu kembali ke diri sendiri. Fatwa MUI haram Valentine. Nah, fatwa MUI bahkan. Karena mereka mengkhawatirkan bahwasanya pemuda-pemudi akan terjerumus kepada perzinahan. Dan memang fenomena yang terjadi, beberapa artikel yang saya baca nih Ustadz ya, banyak sekali memang ya tadi itu. Kalau kita tidak berbicara dalam kerangka agama dulu, kerangkanya adalah hari Valentine untuk berkasih sayang. Kebanyakan terjebak adalah untuk melepaskan hasrat birahinya. Nah, itu dia. Dalam konotasi hubungan yang belum sah, baik secara agama maupun secara hukum negara. Sederhananya gini aja deh, disclaimer buat teman-teman. Kalau merasa fatwa-fatwa dari masyayikh-masyayikh yang ada di Arab, ke Arab-Araban. Udah jelas-jelas sekarang MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang membuat fatwa bahwa diharamkan. Berarti tidak lagi ke Arab-Arabannya dong ya. Udah jelas di Indonesia. Ulamanya orang Indonesia. Ulamanya orang Indonesia. Betul. Allahu Akbar. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini agak menarik sedikit ini ya. Boleh nggak Ustadz? Anda tetap ikut merayakan. Tapi ini anak kemas dengan kemasan Islami Ustadz gitu. Ya sekalipun kita adaptasi dari tadi itu. Entah Valentine, entah Thanksgiving, entah Halloween, perayaan ulang tahun. Tapi anak kemas kok Ustadz dengan kemasan Islami. Anda meniru, tapi Anda modifikasi Ustadz. Harusnya boleh dong Ustadz gitu. Ini ibarat usaha ya gitu ya. Sebuah usaha ataupun marketing. Amati, tiru, modifikasi. Kalau dalam dunia usaha ini sah-sah saja. Sah-sah saja, justru tapi malah harus. Malah harus gitu kan.
Tapi ini dalam sebuah perayaan-perayaan yang datang dari mereka-mereka ataupun kaum kafir tadi. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Tidak akan pernah bisa tercampur antara hak dengan yang batil, sedang kalian mengetahui kebenaran padahal kalian menyembunyikannya. Ini udah sangat jelas ini sebenarnya ayatnya ini. Oke, kalau misalnya belum puas, kami jabarkan suatu permasalahan. 6. Misalnya seseorang meniatkan untuk memberikan hadiah Oke. di hari Valentine itu, tapi memang niat untuk Valentine itu. Nah, memberi hukumnya dianjurkan, sunnah bahkan. Sunnah bahkan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tahadu, tahabu. Jadi salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari disebutkan dalam Adabul Mufrad. Hadis ini dinilai oleh Syalbani Hasan statusnya. Nah, jadi karena memang sunnah, akan tetapi tujuan atau niat dari memberikan kepada orang-orang yatim itu Valentine yang notabene diharamkan. Tetap saja haram karena niatnya salah. Padahal perbuatannya baik. Padahal perbuatannya baik, bahkan disunahkan memberi itu. Tapi niatnya salah. Mau saling memberi kasih sayang kah? Kenapa harus dikhususkan di hari tanggal 14 Februari? Kenapa enggak tanggal 15? Bener. Kenapa enggak tiap hari? Nah, betul sekali Mas Ade. Atau mungkin pas gajian aja deh, pas ada uangnya gitu ya. Kenapa enggak setiap pulang kerja saling kasih sayang kan? 6. Beri ke anak yatim, di situ poinnya lebih dapat. Karena memang anak dengan anak yatim kahataini fil jannah. Saya dengan anak yatim seperti ibarat dua tangan ini dua jari di surga. Nah. Gitu loh. Kenapa nggak setiap hari kita aplikasikan? Dan mungkin sebagai catatan adalah ketika saling memberi timbul rasa cinta. Rasa cinta di sini adalah rasa cinta yang positif. Nah, rasa cinta sesama saudara muslim. betul sekali. Kalau kita bahasa Indonesia kan akan timbul yang namanya tenggang rasa, akan timbul yang namanya toleransi. Akan timbul rasa kasih sayang bahwa kita hidup bertetangga, kita hidup ini dengan makhluk sosial yang sangat majemuk, bermacam-macam orang dengan latar belakang. Timbul rasa cinta artinya saling menghormati, yang tua dengan yang muda, begitu pula yang sebaliknya. Bukan rasa cinta untuk melepaskan nafsu birahi. Nah, di situ yang harus digarisbawahi. 6. Itu. Karena ada disebutkan dalam suatu hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang penyayang, memiliki sifat penyayang. Kalau tidak salah ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani dalam kitabnya Mujamul Kabir. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat penyayang, karakter penyayang. Seperti itu. Allah Akbar, luar biasa lagi. Berarti buat teman-teman sudah jelas potongan ayat dari Qur'annya. Jangan sampai ini mencari-cari lagi nih. Mentang-mentang Al-Qur'an ini 30 juz terus dicari-cari surah-surah yang lainnya ini untuk membenarkan. Mana yang bisa meloloskan saya dari perkataan Ustadz ini, ya. Saya harus bikin klarifikasi gitu, bahwasanya perayaan ini benar. Itu jangan begitu dong. Jangan begitu dong ya. Itu. Ini pola pikir harus dirubah ya. Iya. Dan apa yang disampaikan adalah kembali lagi bahwa ini sudah jelas dari Allah, turun melalui Rasul dan para sahabat menyebarkannya. Sampai dengan hari ini kita pun bisa menikmati yang tadi saya selalu ucapkan ketika saya membuka sebuah acara. Bahwa Allah telah mengkaruniakan kita segala macam taufik hidayah. Sampai dengan hari ini kita bisa merasakan indahnya Islam, nikmatnya bahkan usaha atas iman ini. Karena perjuangan setiap orang kan berbeda Ustadz ya. Betul. Ada yang ketemu kerikil kecil, ada yang ketemu batu kali yang gedenya luar biasa gitu kan. Bahkan ketemu tembok, bingung ini nyari jalan keluarnya. Sudah bingung itu. Tapi sekali lagi bahwa Allah selalu akan memberikan solusi bagi orang-orang yang mau untuk meraih ridhonya tadi. Allahu Akbar. Kita lanjutkan pertanyaan Ustaz. Tadi udah, ini saya pakai kerpean ya teman-teman ya. Boleh merayakan, ternyata tidak boleh. Bagaimana menyikapinya sudah sangat jelas. Tetap ikut merayakan dikemas dengan Islam juga tidak boleh. Karena yang hak dan yang batil tidak akan pernah bersatu. Tidak bisa bercampur. Ibarat air dengan minyak gitu ya. Gak bakal nyatu. Mau diaduk-aduk gimana pun, paling kelihatannya nyampur. Begitu udah diam, udah misah lagi gitu. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Yang ini selalu menjadi hal yang cukup lucu kadang untuk didiskusikan ini. Oke. Ustadz, Anda tidak merayakan, tapi boleh nggak Anda Ustadz misalnya ke mall, ada diskon nih Ustadz, pas di hari Valentine. Wah, apalagi sepatunya keren nih Ustadz. Boleh nggak Ustadz Anda beli itu sepatu,
saat hari Valentine dan di mana diskon itu hanya ada pas di hari Valentine, Ustaz. Thayyib. Hukum asal dari muamalah, Muamalah, jual beli, 6, pinjam meminjam, gadai, dan muamalah lainnya, hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Ya, muamalah dengan orang kafir. Oke. Boleh hukum asalnya. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika bertemu dengan seseorang Yahudi dan juga kaum kafir Quraisy. 6. Ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Oke. kemudian setelah itu tergadaikanlah baju besi tersebut kepada seorang Yahudi. Oke. Ya, yang mana sebagai jaminan untuk 30 sok gandum. Oke. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi dari sini kita bisa menyadari bahwasanya dijelaskan oleh, kalau tidak salah, saya lupa ulamanya namanya ya. 6. Ibnu Hajar al-Asqalani sepertinya. Ya, Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan bahwasanya dalil dari hadis di atas menjelaskan kebolehan dari bermuamalah dengan orang kafir selama tidak terbukti keharamannya. Ini jelaskan di dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, oleh karena itu kita sah-sah saja misalnya di dalam muamalah ada diskon besar-besaran, tidak mengapa. Nah, ini juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ketika itu Imam Ahmad pernah ditanya, "Wahai Imam, bolehkah kami ikut meramaikan pasarnya?" Ya, ikut meramaikan pasarnya di hari perayaan mereka. Tapi tidak masuk gereja. Oh, itu pertanyaan berat itu bagi Imam Ahmad. Kemudian setelah itu beliau menjawab, boleh saja. Nah, kalau misalnya mufti atau begitu saja jawabannya. Tidak sepanjang lebar. Nah, tugasnya ulama kontemporer untuk mensyarahnya, untuk menjelaskannya. Kemudian setelah itu beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya perbuatan Imam Ahmad ini menunjukkan kebolehan. Karena apa? Karena tidak ada ta'awun di dalam kemungkaran atau mengikuti acara di dalam kemungkaran tersebut. Dan juga tidak ada ta'awun di atas kemaksiatan. Seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan peribadatan mereka atau hal-hal yang berkaitan dengan adat itu tadi. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Jadi syaratnya ada 2. Jual beli tersebut tidak mengikuti atau tidak dalam rangkaian mendukung mereka di dalam peribadatan mereka. Dan juga tidak ada hal yang tidak ada terkesan unsur mengikuti atau meniru dari kebiasaan atau adat khusus dari mereka. Ini syaratnya. Berarti boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, misalnya ada diskon di mall, karena tidak ada sama sekali kaitannya dengan agama. Jangan sampai kan nanti tiba-tiba teman-teman melihat kita di mall gitu kan, kemarin maka bahasnya haram segala macam. Ujung-ujungnya beli pas lagi diskon Valentine gitu. Nah, ini kami jabarkan penjelasannya. Ulama salaf sudah mengalami kasus itu. Ya. Bahwasanya tidak mengapa. Dan ini jauh sebelum Bapak Ibu buyut kita lahir sudah dibahas. Iya, sudah dibahas. Dan sudah komprehensif tentunya. Alhamdulillah sudah tidak mengapa lah kita beli itu. Beli sepatu diskon gak ada masalah karena tidak ada kaitan dengan peribadatan mereka tadi. Ataupun bahkan meniru dan atau begini Mas Ade, sesuatu yang dilarang itu begini, misalnya contoh, mau dapat diskon, mau dapat 20.000 nih sepatunya nih. Pakailah topi Natal tuh. Ada challenge. Nah, ada tantangan. Pakailah kalung ini, pakailah ini atribut yang ciri khas mereka. Itu yang gak boleh. Berarti boleh ngikutin tantangannya selama tidak ada menggunakan atribut atau bahkan tidak ada unsur yang masuk ke dalam peribadatan mereka. Iya, betul sekali. Kalau tantangannya cuma lari 10 meter, gas, naik turun tangga, kembali lagi ke situ nggak masalah. Nggak ada masalah. Tapi jangan sampai tadi itu menggunakan atribut-atribut yang menjadi ciri khas dalam peribadatan mereka atau ada unsur-unsur yang masuk ke dalam peribadatan mereka. Iya, betul. Di situ catatannya. Ya, berarti teman-teman insya Allah sah, boleh. Tapi kalau teman-teman merasa ragu, insya Allah silahkan cari ulama-ulama yang mungkin lebih luas lagi ilmunya. Iya, betul sekali. Karena sekali lagi apa yang kita sampaikan juga berdasarkan apa yang menjadi keilmuan kita juga. Iya, keilmuan juga terbatas. Ya, penuh dengan kekurangan. Cari yang lain. Ya kalau misalnya ragu, ya bisa beli di luar momen
momen-momen Nah, yang seperti itu tadi. mungkin Perayaan itu kalau ada sebagian teman-teman kita yang lebih ingin menjaga diri, tadi. Iya, insya Allah carilah di tanggal ataupun di luar dari tanggal-tanggal itu. iya, betul sekali. Carilah diskon-diskon, mungkin diskon yang setiap weekend ada, Hmm. diskon-diskon setiap bulan ada, insya Allah lebih terjaga. Kalau teman-teman mungkin lebih ingin menjaga diri. Nah, Ustadz, sebagai sebagai kita bilang penutup, menjadi sebuah konklusi, apa yang kembali perlu disikapi oleh remaja saat ini terkait hal-hal semacam ini. Tidak hanya remaja dan menjadi catatan untuk orang dewasa yang ingin menasehatin adik-adiknya. Agar tidak terjebak dalam tadi ini. Kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap nggak masalah kok. Nggak langsung meniru peribadatan mereka kok. Tapi sebenarnya ini udah terjebak ke dalam tadi itu. Iya. Hal-hal yang dilarang. Baik. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi Nah. dan teman-teman sekalian, hendaknya kita memulai dari memperbaiki tauhid kita, Allah. memperbaiki keimanan kita. Nah. Karena segala akses tubuh kita ini terprogram melalui hati kita ini. Jadi kalau misalnya nutrisi hati kita ini terpenuhi dengan baik, sering mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, kemudian sering mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, sering mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, maka rumus dari akhirat itu mudah. Dunia lawannya akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih utama, lebih prioritas daripada kehidupan yang pertama atau dunia. Nah, jadi kalau misalnya kita isi kehidupan kita dengan hal-hal yang berkonotasi terkait tentang akhirat, maka dunia ini akan turun. Turun dalam arti kata bukan meninggalkannya. Tapi menjadikan nilai-nilai keduniaan sebagai value akhirat yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu dari situ ketika masuk nasihat dari yang lebih tua atau lebih memahami agama, kita bisa lebih serak menerimanya. Dan ingat, setiap hal yang menjadi budaya di dalam kehidupan kita ini belum tentu dibenarkan dalam syariat. Jadi budaya itu harus dilihat dari kacamata akhirat. Lihat begini, oh ternyata akhirat nggak boleh ya. Maksudnya kehidupan di dalam Islam ternyata budaya ini melanggar syariat ya ditinggalkan. Jadi jangan kita memasukkan di dalam budaya, di dalam Islam itu nilai-nilai budaya yang selama ini kita praktekkan. Nggak semuanya bisa diterima dengan kebenaran. Seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Hani. Allahu Akbar. Berarti teman-teman, sedikit mungkin dari saya, tempatkanlah dunia itu hanya dalam genggaman. Akhirat di hati. Betul sekali. Jangan terbalik nih. Jangan tenang. Akhiratnya di tangan. Dunianya di hati. Susah ngelepasnya kalau sudah dalam hati ini. Susah. Allahu Akbar. Dan perlu diingat, dunia ini tidak lebih dari sebelahnya sayap nyamuk. Iya, sayap seekor nyamuk. Tidak lebih berharga dari seekor. Iya. Allah. Seekor sayap nyamuk. Teman-teman seperti itu. Insya Allah apa yang kami sampaikan semoga menambah wawasan untuk kita semua. Tentunya apa yang menjadi perbincangan tadi kembali lagi nasihatnya untuk diri sendiri. Dan semoga teman-teman juga bisa mengambil ibrah pelajaran dari sini semua. Sekali lagi kembali menjaga diri dari hal-hal semacam ini tentunya akan menyelamatkan tidak hanya diri sendiri tapi keluarga juga. Supaya tidak terjebak dalam hal-hal yang menurut kita biasa namun ternyata dalam kacamata Islam ini dilarang. Buat teman-teman, benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salah dalam hilaf datangnya dari diri kami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.